Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial query mencari sisa panjar di sebuah perkara dalam database SIPP lingkungan peradilan agama. Tentu saja, tutorial kali ini juga berlaku di lingkungan peradilan yang lain ya, seperti umum atau usaha negara dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita harus mengquery sisa panjar perkara? Dan kenapa tidak kita lihat saja di menu SIPP ya? Sebetulnya sisa panjar sendiri bisa dilihat dari menu SIPP di sini. Dan tentunya untuk melihat sisa panjar seperti ini cukup sulit ya. Jadi kita harus memilih suatu perkara lalu kita melihat secara detail dan masuk ke biaya perkara ya. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai daftar perkara yang masuk minggu ini atau misalnya perkara yang masuk bulan ini? Nah, dalam daftar perkara tersebut misalnya kita akan mencari sisa panjarnya masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, kita cari terlebih dahulu hubungan antara tabel perkara dan tabel perkara biaya. Nah, hubungan di antara tabel perkara dan tabel perkara biaya itu terjadi relasi one to many, di mana satu data dari tabel perkara itu bisa mempunyai hubungan dengan satu atau lebih data di tabel perkara biaya. Bisa dilihat di sini ya, ketika kita mengambil data di tabel perkara biaya dengan satu perkara ID, maka akan mengembalikan satu atau lebih data dari tabel perkara biaya. Nah, seperti ini. Tabel perkara biaya sendiri itu menyimpan rekap transaksi dari sebuah perkara, baik itu transaksi masuk maupun transaksi keluar ya. Nah, pada tabel perkara biaya terdapat kolom jenis transaksi, di mana jika jenis transaksinya bernilai 1, maka biaya tersebut merupakan transaksi masuk. Dan jika jenis transaksinya bernilai -1, maka biaya tersebut merupakan transaksi keluar. Untuk mencari sisa panjar sendiri, itu diperlukan total biaya masuk dan total biaya keluar, di mana biaya masuk dikurangi biaya keluar itu sama dengan sisa panjar ya. Jadi untuk mengambil total biaya masuk itu bisa kita lihat dari jenis transaksi, apakah itu transaksi masuk atau keluar. Begitu juga dengan total biaya keluar. Baik, kita akan coba untuk mengambil jumlah transaksi masuk di sini dan juga jumlah transaksi keluar ya. Nah, kita akan ambil perkaranya dulu di sini. Sebagai contoh, saya akan ngambil nomor perkara 12 saja yang daftar pada tahun 2023. Nah, seperti ini. Untuk mengambil total jumlah biaya masuknya, kita akan menggunakan subquery lagi di sini. Seperti biasa kita gunakan kurung. Di dalamnya kita select sum. Nah, kenapa select sum? Karena select sum ini mengembalikan jumlah ya dari beberapa data. Jumlah, karena jumlah adalah nama kolom yang menyimpan biayanya. From perkara biaya, where jenis transaksinya 1, tentu saja karena itu transaksi masuk yang kita ambil, dan perkara ID-nya sama dengan perkara ID. Nah, kita dapat ya, ini adalah biaya, total biaya transaksi masuknya di sini. Kita aliaskan lagi seperti biasa sebagai biaya masuk. Nah, jadi perkara dengan nomor 12 PDTG 2023 itu memiliki biaya masuk sekitar 915.000 ya di sini nih. Nah, ini biaya masuknya. Untuk biaya keluarnya kita coba kopas lagi di sini. Coba. Nah, seperti ini. Kita tinggal ganti jenis transaksinya sama dengan -1.
Karena dari awal jika bernilai -1 maka artinya ini transaksi keluar. Aliasnya ganti kita menjadi biaya keluar. Ups, sorry. Ininya hapus. Nah, seperti ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa nomor perkara 12 PDTG itu juga mempunyai total biaya keluar sekitar 425.000 ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitung sisa panjar, yaitu biaya masuk dikurangi biaya keluar, pertama-tama kita akan membuat sebuah variabel, di mana variabel itu akan menyimpan hasil dari dua subquery ini ya. Nah, jadi di sini di awal pembukaan subquery, kita akan deklarasikan sebuah variabel, diawali dengan karakter add, ya, diikuti dengan nama variabelnya, misal biaya masuk, kita deklarasikan sama dengan hasil dari subquery biaya masuk ini ya. Begitu juga dengan hasil subquery biaya keluar. Nah, kita di sini buat variabel lagi biaya keluar diisi oleh hasil subquery-nya. Nah, kalau misalnya kita run di sini tidak terjadi apa-apa ya. Nah, di bawah sini kita akan koma, lalu kita akan subquery lagi seperti ini, tetapi diisi dengan variabel biaya masuk dikurangi dengan variabel biaya keluar. Ya, kita aliaskan lagi sebagai sisa panjar. Nah, kita run. Kita run. Nah, akan keluar sisa panjarnya di sini ya. Cuman karena ini kemungkinan tipe datanya double ya, ada 0 di balik titik atau di belakang titik. Jadi hasilnya seperti ini ya, nolnya banyak sekali. Saya juga tidak tahu ini kenapa menghasilkan karakter atau nomor 0 yang sangat panjang seperti ini. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya. Sekarang kita akan coba format biar sisa panjarnya lebih bisa terbaca ya, biar lebih enak dibaca. Kita akan format, kita akan hapus 0 di balik titiknya. Di sini kita akan coba menggunakan apa ya, cache misal. Kita cache di sini biaya masuk dikurangi biaya keluar, itu kita aliaskan sebagai desimal. Nah, di sini. Nah, karena jumlahnya masih sekitar ratusan ribu ya, di mana ratusan ribu ini karakternya ada 6 ya, ada 6 gitu kan. Kalau misalnya jutaan kan ada 7 ya, nolnya 3, nolnya 6, digitnya 1 ya. Ini kan masih ratusan ribu, jadi kita masukkan 6 di sini, koma, lalu 0 di sini ya, sebagai trailing zero di belakang titik komanya. Kita coba run. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Sisa panjarnya akan membulat atau mendesimal menjadi 490.000 ya. Di mana sisa panjar ini adalah hasil dari biaya masuk dikurangi biaya keluar. Coba kita tes, misal kita kalkulator 915.000 dikurangi 425.000. Nah, betul ya, hasilnya 490.000. Oke. Kalau sudah ketemu kayak gini jadi mudah ya. Misalnya kalau kita ambil aja perkara yang masuk bulan ini, coba saya akan query total perkara yang masuk bulan ini. Nah, misalnya kita mempunyai daftar perkara yang masuk bulan ini ya. Jadi saya query perkara masuk, perkara-perkara yang baru yang belum putus. Nah, dari daftar sekian banyak perkara ini, kalau misalnya kita ambil sisa panjarnya, maka akan terasa lebih mudah ya dengan query yang tadi. Nah, dari sini kita kopas saja subquery-nya.
dari variabel biaya masuk dengan subquery-nya, juga total sisa panjarnya kita kopas di sini. Lalu kita masukkan ke dalam query yang baru, ke dalam query daftar perkara masuk bulan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi maka kalau misalnya kita running, nah dari daftar perkara yang masuk bulan ini maka akan sudah tampil dengan sisa panjarnya ya. Berikut juga dengan biaya masuk dan biaya keluarnya. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman atas tutorialnya kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat di satuan kerja teman-teman masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.